saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter. Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 3 Talang, beserta staf tata usaha yang saya hormati pula. Di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Bapak dan Ibu, saya calon guru penggerak angkatan 9. Bisa dilihat di layar di profil saya ini. Saya dibersamai oleh fasilitator bernama Bapak M. Elvino dan pengajar praktik yang bernama Bapak Sudivio. Pada diseminasi budaya positif ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan supaya kegiatan yang ada di sekolah terkait dengan budaya positif dapat berjalan dengan baik, tentunya demi anak-anak kita bersama, dan sekolah berjalan dengan nyaman, aman, sesuai keinginan dari anak-anak kita. Dari budaya positif yang akan saya sampaikan, yang pertama berkaitan dengan konsep intinya, satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua berkaitan dengan disiplin positif. Dan yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, tentang motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, posisi kontrol guru dan keyakinan kelas. Yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Saya akan ilustrasikan terlebih dahulu Bapak Ibu Guru dan teman-teman staf tata usaha. Di tangan saya ini saya menggenggam sesuatu barang. Ya, ini saya ilustrasikan terlebih dahulu. Ketika saya menggenggam sesuatu barang, kira-kira ketika teman saya mau mengambilnya, kira-kira saya akan memberikan begitu saja atau saya akan mempertahankannya. Nah, ini terkait dengan pembahasan tentang perubahan paradigma belajar. Ya. Pengertiannya, tadi saya sudah ilustrasikan tuh ya.
saya menggenggam sesuatu atau tangan saya genggam, saya umpetin di belakang, ya, saya umpetin saja. Tetapi ada salah satu di antara teman-teman atau bapak dan ibu ingin mengetahui apa yang saya genggam di tangan saya ini, kira-kira saya akan memberikannya atau saya akan mempertahankannya. Dari ilustrasi yang saya sampaikan itu pengertian dari perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kita kembali pada ilustrasi yang tadi, ya. Perhatikan, ya. Saya di jalan. Tiba-tiba dari belakang teman itu tadi mau megang tangan saya. Otomatis tanpa perlawanan atau dengan perlawanan, karena teman mau mengetahui apa yang ada di dalam saya, pasti saya akan mempertahankannya. Pada prinsipnya, ya, keinginan seseorang itu terletak pada dirinya sendiri, tidak mungkin dari orang lain, datang dari dalam diri sendiri. Ketika dalam diri sendiri sudah mempertahankan dengan baik, insya Allah ke depan akan berjalan dengan baik pula. Tentunya kita sudah mengetahui, karena kita sudah 2 tahun ini menjalankan kurikulum Merdeka, ya. Apa sih profil pelajar Pancasila, ya? Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, ya. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Semoga anak-anak kita dengan diterapkannya kurikulum Merdeka dapat terwujud sesuai profil pelajar Pancasila yang ada 5 tersebut. Oke. Konsep inti budaya positif yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman dan hukuman. Budaya disiplin ini Bapak dan Ibu, mari kita mengerti bersama-sama, beda dengan aturan. Atau kalau aturan itu berujung harus ditaati. Kalau budaya disiplin ini adanya keyakinan yang datangnya dari murid kita, ya. Maka Bapak dan Ibu guru yang mengajar di kelas, sebelum ada di dalam untuk menjelaskan materi-materinya, buat keyakinan kelas tersebut, ya, supaya anak dapat mengikuti pelajaran dengan baik, ya. Apakah ketika anak dapat nilai bagus dan dapat reward itu masuknya budaya positif? Kalau, ya, dapat reward tetapi dengan menyebutkan
rekan dan teman yang lain merasa dia saya kok nggak sesuai teman yang itu ya, itu akan menjadikan budaya tidak positif. Sebaiknya kita hindari, karena nanti anak berpikiran ketika akan peringkat 1, 2, dan 3 pasti akan mendapatkan reward. Ya, di sini budaya disiplin itu kesadaran dari murid kita, ya, kesadarannya itu tidak ingin mendapatkan imbalan. Begitu Bapak dan Ibu, kita lanjutkan, ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak dan Ibu sudah menjalankannya, ya. Seperti contoh, kita menerapkan salat duha. Kita jadwal setiap hari berdasarkan kelas. Hari ini 9A, besok pagi 9B, ya, dan seterusnya selama 1 minggu dan bergantian sampai 24 kelas tersebut. Itu budaya yang sudah kita lakukan, budayanya positif, dipandu oleh guru agama dan bergantian. Ada Pak Ali, ada Pak Mas Ruri, ya Pak Mas ya, ada Pak Sugi juga bergantian untuk diimami. Terima kasih Bapak-bapak ya sudah menjalankan budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif berikutnya apa Bapak Ibu yang sudah kita terapkan, ya? Seperti budaya literasi. Nah, budaya literasi itu sudah kita jalankan, ya, sejak penerapan kurikulum Merdeka. Setiap hari Sabtu, ya, 1 jam anak-anak melaksanakan budaya positif melalui literasi, melalui membaca. Nanti anak-anak ke perpustakaan untuk mengambil dan nanti dipandu atau dibersamai oleh Bapak Ibu wali kelas. Semoga budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita dapat terlaksana sampai atau berlanjut berikutnya. Bahkan budaya-budaya positif itu kita tambah lagi, tidak hanya sholat duha, tidak hanya budaya literasi, dan kita adakan budaya-budaya positif yang lainnya seperti siswa tidak pernah terlambat. Nah, itu kan juga termasuk budaya yang positif. Semoga budaya-budaya positif selanjutnya di sekolah kita berjalan dengan baik ya Bapak dan Ibu. Berikutnya konsep inti dari budaya positif apa? Ya, konsep intinya yang berikutnya adalah nilai-nilai tentang kebajikan. Ya, tadi saya sudah menyebutkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ini ada 5. Sudah tadi disebutkan. Oke, kita sebutkan kembali supaya semakin hafal di luar kepala, ya, sehingga penerapannya pun juga di luar kepala. Nah, budaya positif di sekolah kita, oke, kita segera lakukan, kita laksanakan. Ini Bapak dan Ibu, kita bareng-bareng. Saya juga sebagai calon guru penggerak ini juga masih
belajar ya, belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Kembali lagi kepada nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan berikutnya ya, adanya sikap murid ya. Sikap murid itu harus bagaimana sih ya, supaya punya nilai-nilai kebajikan. Mari Bapak dan Ibu guru ya, ketika nanti di dalam kelas kita saling menumbuhkan ya nilai-nilai kebajikan tersebut kepada murid kita. Karena pada era sekarang yang dikatakan Gen Z, gen yang serba instan, di mana etika adab anak-anak itu semakin turun ya. Kami minta ya bersama-sama ya berjalan beriringan menumbuhkan sikap-sikap nilai kebajikan pada anak-anak kita, sehingga di sekolah kita etika adab pada anak-anak itu terjunjung tinggi ya. Yang pertama apa sikap pada murid itu? Adanya toleransi ya. Nanti kita sebagai pendidik atau pengajar di dalam kelas sekali lagi ya bersama-sama menumbuhkan nilai-nilai kebajikan kepada murid-murid kita. Ini Bapak dan Ibu, mohon maaf, mohon tolong ya. Nanti kita bersama-sama ya. Tadi yang pertama sudah saya sebutkan adanya toleransi. Karena anak di kita itu toleransinya terkadang kurang ya. Yang kedua, rasa hormat kepada yang lebih tua. Terkadang gurunya saja dibully, masa iya? Umpama siswa mau keluar, ditegur sama bapak security di depan, orang di belakangnya ngajakin ya, kan itu nggak boleh ya. Anak-anak nanti kita tumbuhkan nilai-nilai kebajikan di kelas. Ini Bapak dan Ibu, nanti kita bersama-sama. Nilai-nilai kebajikan berikutnya adalah integritas ya, mandiri. Anak-anak kita ini luar biasa kurang mandiri. Beberapa hari yang lalu kebetulan ada anak PPL dari BK itu memiliki tentang kemandirian. Mandiri anak-anak kita di kelas 9 itu termasuk masih rendah. Mandiri dalam apa? Mandiri dalam belajar, dalam bersikap ya, diantaranya itu. Yang berikutnya menghargai. Nah, antusias, empati. Empati ini juga masih kurang. Bahkan kadang orang tuanya dibuat ledekan namanya, si A disebut di kelas, sehingga anak tersebut merasa malu, sehingga ketika di dalam kelas dia merasa terbuli temannya. Keingintahuan, nah ini bagus, tetapi anak-anak kita tuh ingin tahu ya, mendukung pendidikan atau tidak gitu. Nanti kita bersama-sama Bapak dan Ibu ketika di dalam kelas saling bersama-sama menumbuhkan nilai-nilai itu pada anak-anak kita. Kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kalau kita cermati di kita, di anak-anak kita, nilai-nilai kebajikan itu masih teramat kurang ya. Perlunya dukungan dari Bapak dan Ibu
ketika nanti kita di kelas, sekali lagi kita bersama-sama. Konsep inti dari budaya positif yang berikutnya dapat kita lihat pada 9 pilar karakter, ya. Yang pertama yaitu kemandirian dan tanggung jawab, ya. Kemandirian serta tanggung jawab. Kedua, kejujuran. Ini amanah. Apakah anak-anak itu jujur ketika disuruh mengerjakan tugas, malah pagi-pagi garapnya di kelas? Kan begitu Bapak Ibu deh. Ya, ini pengalaman kita kalau di dalam kelas membersamai anak-anak. Yang berikutnya, selain dari kejujuran, ada diplomatis, hormat dan santun. Ya, kita kenal dengan istilah 5S. Sapa, salam, santun, sapa, salam, senyum, sopan dan santun. Berarti ada 5S. Dermawan, suka menolong dan gotong royong. Nah, gotong royong dapat kita wujudkan ketika Jumat bersih. Jumat bersih, kebersihan bareng-bareng bersama-sama bergotong royong membersihkan lingkungan yang ada di sekolah kita. Begitu udah Bapak Ibu. Yang berikutnya, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Selanjutnya, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nilai-nilai kebajikan ini sekali lagi ya dapat kita wujudkan melalui 3 komponen, ya. Yang pertama tadi profil belajar Pancasila, yang kedua dari sikap murid kita, yang terakhir tadi 9 pilar karakter. Kalau 3 komponen itu berjalan dengan baik, ya, beriringan, sejalan, otomatis budaya positif yang ada di sekolah kita benar-benar terlaksana dengan baik sekali. Tentunya ada kerjasama yang baik dari Bapak dan Ibu guru semua yang ada di SMP kita, staf tata usaha, serta dukungan dari pimpinan yaitu Bapak Kepala Sekolah. Kita lanjutkan berikutnya. Konsep inti budaya positif berikutnya yaitu adanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Ya, kebutuhan dasar manusia di sini maksudnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Ya, kebutuhan untuk mendapatkan ya apa yang kita inginkan. Sehingga semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Jadi kebutuhan dasar itu sesuatu yang kita inginkan, tetapi memiliki tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar kita dapat terwujud dengan baik dengan catatan mempunyai tujuan. Tujuannya tentunya tujuan yang positif. Masa iya kita punya kebutuhan dasar yang negatif kita utamakan? Ya jangan. Tujuan utama kita sebagai guru, sebagai pendidik adalah mengajar, membersamai murid-murid kita. Ini Bapak dan Ibu ya, supaya anak-anak kita mempunyai karakter sesuai profil belajar Pancasila.
ya. Dan 9 pilar tadi yang sudah saya sampaikan. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, Bapak dan Ibu. Ya. Kok banyak, Bu? Iya, ya. Apa saja? Kebutuhan dasar manusia yang pertama, bertahan hidup, ya. Bertahan hidup, ya. Kedua, adanya kasih sayang. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Mari kita urai satu persatu, Bapak dan Ibu. Tentunya setiap makhluk hidup atau orang yang hidup di dunia ini punya kebutuhan. Dengan catatan tadi, ya sudah saya sampaikan, tujuannya harus yang positif. Ya, kita utamakan. Pasti ada dulu yang tidak positif. Ya ada. Kebutuhan yang pertama tadi yaitu bertahan hidup. Seperti apa bertahan hidup? Makan, minum, ya, punya tempat tinggal, ya, kesehatan, keamanan, ya tentunya kalau kita punya rumah atau tempat tinggal pasti kita akan insya Allah aman, ya. Makan dan minum itu adalah kebutuhan dasar kita supaya kita bertahan hidup. Akan tetapi jangan sampai hidup itu untuk makan. Masa iya sih baru makan terus kan enggak digawe dari dia. Tetapi makan dan minum itu kebutuhan hidup kita supaya bisa bertahan, ya, bertahan hidup diri kita ini. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang, ya, dimana anak-anak kita itu punya rasa diterima di dalam kelas atau ada di sekolah kita ini, ya, dipedulikan di mana? Ya kita sebagai pendidik, tugas kita sekali lagi adalah memberikan ilmu pada anak-anak. Jangan sampai anak-anak tidak diberi ilmu kita sehingga anak merasa tidak dipedulikan. Ya, mohon maaf kepada Ibu. Ini saya sampaikan. Kasih sayang berikutnya, ya, apa sih? Ya, adanya berbagi. Kita ajarkan anak-anak kita di dalam kelas berbagi. Satu misal, bukan berbagi mencontek ya Bapak dan Ibu. Ya, mohon maaf itu kita hindari, ya. Saya itu punya pengalaman di kelas 9, ya, karena saya BK kelas 9 ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf, ada kisah seperti ini. Salah satu siswa menyampaikan, Bu, si X itu nilainya bagus, tapi kemarin bawa HP ketika ulangan terus dan gitu. Ternyata HP itu buat mencontek Ibu. Kemudian saya hanya mendengarkan dulu. Ya buat garap Bu, nilainya bagus. Kemudian saya panggillah anak tersebut Bapak dan Ibu, ya, semoga di kelasnya Bapak dan Ibu nanti tidak terjadi hal demikian, karena sejatinya kejujuran seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ya, nilai-nilai kebajikan yang ada di 9 pilar tadi kan ada kejujuran. Karena prestasi pun kita harus jujur. Kalau hasilnya sendiri ya lebih bangga. Kemudian saya panggil anak tersebut, "No, Mas, ya saya nggak akan sebutkan identitasnya. Benar, pada bawa HP ketika ujian buat nyontek.
Iya ibu. Nilainya dari mana? Bagus-bagus. Kira-kira punya bangga nggak atas diri kamu, atas capaian yang sudah kamu raih? Responnya bagaimana? Dia diam, tertegun, ya gitu. Ya semoga di anak-anak kita, di anak-anak bapak dan ibu, ketika dalam kelas tidak mengalami hal ini, ya nanti kita lebih cepat kembali. Enggak ibu, saya nggak bangga. Oke, bagaimana supaya menumbuhkan rasa bangga terhadap diri sendiri? Kemudian rasa bangga kamu itu nanti diapresiasi oleh orang tua. Wah, anak saya prestasinya bagus, kan begitu, punya kebanggaan, ya. Sehingga rasa kasih sayang yang tumbuh itu benar-benar dari dasar hati kita, sesuai kebutuhan yang diinginkan. Ya, tadi kalau seperti itu kan kayak kamuflase, kayak nggak fakta, nggak real, karena nilai kejujurannya tidak ada. Ya, berbagi, ya tadi kan kita pembahasan berbagi ya. Karena tadi kenapa contohnya itu karena temennya dikasih jawaban dari temennya, ya berbagi, ya jawaban, tetapi jawabannya ternyata hasil dari menyontek di Google. Itu juga negatif nggak? Boleh. Nah ini ada hubungannya kerjasama, ya. Kebutuhan dasar, ya, terkait dengan kasih sayang adanya kerjasama. Jadi ketika anak-anak di dalam kelas bekerja sama menyelesaikan tugas dari kita, apalagi hasilnya bukan hasil murni dari anak-anak, kita juga sebagai pengajar atau sebagai guru juga akan tidak bangga ke bapak dan ibu tentunya. Rasa kasih sayang selanjutnya yaitu menjadi bagian kelompok, ya bagian kelompok di kelas, di sekolah, di keluarga, sehingga kasih sayang itu, ya kasih sayang kita butuhkan itu benar-benar nyata adanya. Yang ketiga, penguasaan, ya terkait adanya harga diri, ya keinginan, ya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin atau ya berprestasi dan diakui, ya. Kalau kebutuhan dasar ini berdasarkan hal-hal yang ada dan tertera yang sudah saya sampaikan, kebutuhan dasar manusia akan terwujud dengan baik pula. Yang ketiga, yang keempat adanya kebutuhan dasar kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Berarti bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, ya anak-anak kita mau bolos silahkan. Ketika kita di dalam kelas, anak kita keluar tanpa izin terlebih dahulu, tidak apa-apa silahkan. Berarti bukan kebebasannya seperti itu ya bapak dan ibu. Tentunya ada prosedur atau izin terlebih dahulu. 5 dasar kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Kita lanjutkan ya bapak dan ibu. Ini kita berbagi ilmu penyebaran budaya positif. Yang berikutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Dari motivasi datangnya eksternal, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kalau budaya positif tadi datangnya dari diri sendiri untuk tidak mendapatkan imbalan atau reward, tentunya akan berjalan dengan baik, ya. Motivasinya eksternal, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu motivasi internalnya untuk menjadikan orang yang mereka
inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya nilai-nilai yang percaya adalah nilai-nilai tentang kebajikan. Kita lanjut, Bapak dan Ibu. Nah, disiplin yang berikutnya di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Semisal si X datang terlambat. Nah, ketika terlambat, dari guru BK atau dari saya, anak saya suruh untuk menyiram bunga. Tentunya itu konsekuensinya. Akan tetapi restitusinya nanti kami adakan sharing atau bicara berdua di ruang BK. Ya. Hukuman yang pertama, ya kita lihat di sini ada beberapa hal. Ya, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak terlibat. Kan kamu tadi anak-anak kita kalau terlambat pagi kan dia nggak tahu akan kami beri apa, kan begitu. Bersifat satu arah, datangnya itu dari kami, dari guru BK. Ketika anak datang pagi dari gerbang, ya anak-anak kita tidak mengetahui kira-kira nanti akan diberi apa sama guru BK-nya atau dari guru piketnya, ya. Atau kalau hukuman itu berupa fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, mulai tetap dibuat, tapi tidak nyaman. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Ya, kadang sudah selalu nungguin gitu Bapak Ibu ya. Saya anak-anak itu sih lebih dulu. Itu sebenarnya konsekuensi seperti itu belum berpihak kepada murid kita. Kalau restitusi, ya, restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan atau proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari anak terlambat tadi, ketika kita beri hukuman, kira-kira anak tersebut akan meninggalkan sesuatu yang ada di otak dia itu, pasti kena hukuman kayak sama Bu Ida, sama guru BK. Begitu ya Bapak Ibu ya. Pasti ada rasa takut, malah nggak nyampe ke sekolah, malah nanti makannya di warung, kan begitu ya Bapak dan Ibu, itu yang kita alami. Nah, konsekuensinya juga begitu. Nah, mulai sekarang nanti kita terapkan restitusi, ya kita ciptakan anak itu supaya memperbaiki kesalahannya, tapi itu dia cari solusinya sendiri, sehingga datang dari dirinya sendiri, bukan dari kita. Bapak dan Ibu, datang dari siswa. Kira-kira kalau terlambat besok, nah nanti anak-anak kita harus melakukan apa, solusinya bagaimana. Tetapi itu harus sepakat kita, ya, dengan murid kita. Ya Bapak dan Ibu, semoga anak-anak kita nanti ke depan tidak ada lagi semisal terlambat. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, ya, kita ini, ya, pendidik atau pengajar atau guru pada posisi kontrol yang mana, ya. Ada budaya positif berikutnya, yaitu terkait dengan posisi kontrol guru. Apakah ada di penghukum atau di pemantau, ya, atau sebagai teman, ya, sebagai teman, atau membuat rasa bersalah,
atau terakhir sebagai manajer. Ya nanti kita Bapak dan Ibu ya bareng-bareng lah bersama-sama. Kira-kira posisi kita itu selama ini sebagai guru itu pada posisi yang mana? Ya, idealnya kita sebagai guru yang seperti apa? Nah nanti kita belajar bersama-sama, ya Ibu-ibu dan Bapak. Ya, bukan berarti saya di sini jauh lebih tidak. Kita bersama-sama untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, tadi posisi kontrol guru atau kita, ya kita Bapak dan Ibu. Maaf nanti saya lupa ngomong kalau gitu, itu kayaknya nggak apa buat posisi kontrol, ya. Yang pertama, ya ini tadi saya sudah bercontoh ketika tadi pembahasan tentang 9 pilar atau nilai-nilai kebajikan. Ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, ya ke sekolah. Posisi kita ini ada di mana, ya? Penghukum. Nah, seperti apa penghukum? Contoh anak kita yang kalau tadi, sini mas, mbak, berada di situ di sebelah gerbang, berdiri selama 1 jam. Ini namanya kita menghukum, ya Bapak dan Ibu, ya menghukum anak-anak kita, ya membuat rasa bersalah. Nah, saya ucapkan begini karena berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bu Guru, ya karena sudah kecewa, sehingga itu yang terucap ketika posisi kita ada di pembuat merasa bersalah, sehingga murid menjadi punya rasa bersalah. Ya, nanti posisi kita ada di mana? Nanti kita refleksikan pada diri kita masing-masing, Bapak dan Ibu, dan tentunya saya di sini merefleksikan selama ini saya pada posisi yang seperti apa. Ya, kita refleksi bersama-sama. Ya. Yang selanjutnya, ketika posisi kontrol kita ada pada teman, sikap kita pada murid kita seperti apa? Begitu deh Bapak dan Ibu. Apa yang saya katakan terhadap anak yang tadi kita contohkan yang terlambat tadi? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu guru. Ya, sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Dan kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jangan terlambat. Itu posisi kita sebagai teman. Akan tetapi kalau posisi kita sebagai teman, kebanyakan kita dianggap tidak ada wibawa anak. Wah, jangan lah, beda saya sinyo kan begitu kalian. Nggak apa-apa. Nah, kalau posisi kita, ya ibu-ibu dan bapak-bapak, nah, posisi kita ada di pemantau. Nah, kira-kira kalimat yang kita ucapkan kepada anak kita yang tadi terlambat itu apa? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, mulai besok pagi jangan diulangi lagi. Itu kalau posisi kita ada di pemantau. Monggo Ibu dan Bapak merefleksikan kira-kira posisi Bapak dan Ibu ada di mana. Nah, contoh penerapan posisi kontrol yang berikutnya adalah manajer. Ya, di mana ketika tadi anak terlambat, kalimat yang kita ucapkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira
Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu kalau posisi kita sebagai manajer. Bapak dan Ibu, mohon maaf, kemungkinan dari 5 posisi kontrol ini kalau saya masih sebagai penghukum, ya, karena melihat terkadang anak-anak kita datang ke sekolah jam 7:10 saja masih banyak yang terlambat, ya, Bapak dan Ibu, sehingga saya memposisikan sebagai penghukum. Apakah ini boleh? Nah, kembali lagi tadi, mari kita refleksikan bersama-sama. Idealnya, posisi kontrol yang tepat kita sebagai guru itu ya ada di posisi manajer. Ya. Besok kita bersama-sama memperbaiki kepada Ibu bareng-bareng. Ini namanya belajar bersama. Saya dapat ilmu, saya diseminasikan kepada Bapak dan Ibu bersama-sama. Nah, kira-kira kalau saya mengatakan seperti ini, ayolah lakukan demi Bu Guru ya. Oh, ini posisinya ada di mana Bapak dan Ibu? Penghukum, teman, manajer, membuat rasa bersalah, atau di mana? Ya, kita amati. Ya, posisi kontrol ini, ya, kita posisinya di mana? Sering-sering, ya. Dari mana Bapak dan Ibu? Ya, ada di teman. Ya, tadi ada suara teman begitu. Oke, ya, ada di posisi teman. Kalau saya kecewa sekali pada kamu, nah, posisinya ada di mana? Membuat rasa salah, ya. Yuk kita buka slide berikutnya. Nah, membuat rasa bersalah. Sehingga kita selalu bersalah. Aduh, saya tuh terlambat. Nanti ketemu guru PK, ketemu Bu Ida, gitu. Di hatinya ada rasa bersalah. Kalau saya menyatakan kamu tidak pernah melakukannya, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu kira-kira posisi kita ada di mana? Sama seperti tadi, ya, karena masih membuat rasa bersalah. Lalu kalimat ini, kamu sering sekali berangkat terlambat, nanti tidak akan lulus. Karena saya guru kelas 9, tentunya kalimatnya sampai saya gunakan adalah kamu tidak lulus, ya. Ini adalah posisi manajer, ya. Semoga anak-anak di kelas 9 tidak ada yang terlambat lagi, Bapak dan Ibu guru. Ya, kita bersama-sama saling mendukung, mensupport, ya, Bapak dan Ibu. Karena di sekolah tidak mungkin 1-2 orang yang menjalankannya tanpa ada dukungan bersama-sama dari Bapak dan Ibu semua. Nah, untuk ya berikutnya konsep inti budaya disiplin berikutnya apa? Yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang seperti apa? Keyakinan kelas, ya. Mengapa di kelas harus ada keyakinan kelas? Ya. Kenapa nggak peraturan? Kalau peraturan itu, Bapak dan Ibu, berisi
tentang kalimat yang masih positif, masih negatif, tentang tidak boleh, dilarang, jangan. Nah, itu nanti kita pelan-pelan merubahnya. Tentunya saya sebagai guru BK akan berusaha memperbaiki tata tertib yang ada di sekolah, peraturan disesuaikan dengan keyakinan kelas yang ada di sekolah kita. Kalau keyakinan itu datangnya dari diri sendiri, ya, dia ada niat, ya, akan tetapi datangnya dari diri sendiri, bukan karena orang lain. Pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, membuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, dari guru dan siswa bersama-sama membuat keyakinan kelas. Jangan sampai keyakinan kelas itu datangnya dari gurunya sendiri, akan tetapi dibuat bersama-sama, dilibatkan siswa, Bapak dan Ibu. Jangan sampai anak kita menjalankan keyakinan kelas itu bukan dari kita, ya. Konsep inti budaya berikutnya tentang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Ya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab. Tadi sudah saya ilustrasikan dengan contoh siswa yang terlambat. Saya di sini terapkan segitiga restitusi. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini maksudnya keyakinan kelas, bukan keyakinan kamu apa Islam gitu. Bukan kepada Ibu. Ini tentang keyakinan yang ada di kelas. Tentunya kelasnya Bapak dan Ibu semua, ya, supaya anak-anak kita merasa nyaman, aman ketika mendengarkan penjelasan materi dari Bapak dan Ibu semuanya. Tadi kan ada tiga, ya, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa sih, ya? Yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, ya. Di sini nanti perwujudannya dengan pernyataan berupa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Ketika kita mau menerapkan segitiga restitusi, ya, nanti tahapan-tahapan Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat-kalimat yang ada di sini, ya, yang saya kasih panah, ya. Nanti kita bersama-sama, ya, belajar bareng-bareng supaya anak-anak kita merasa nyaman, aman ketika mendengarkan materi atau penjelasan dari Bapak dan Ibu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Apa itu? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, ya. Nanti ketika penerapan hasil restitusi bisa menggunakan kalimat yang seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, ya, atau padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari hal ini
bahagia atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tetapi nanti kita sesuaikan dengan penerapan segitiga rekonstruksi sesuai apa yang dilakukan anak-anak kita, nah, terlambat atau apa, ya. Kita lihat nanti ketika ada di lapangan. Yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip setiap teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Mengenai keyakinan, ibu dan bapak bisa menggunakan kalimat seperti ini. Apa keyakinan kelas kita, ya? Atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Atau juga seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ya. Atau juga kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi bapak dan ibu jangan lupa. Jadi kalimat-kalimat kita gunakan yang positif. Nah, di sini saya punya contoh penerapan segitiga restitusi. Nanti bapak dan ibu ya bisa menyaksikan atau menyimak video yang sudah saya buat beberapa waktu yang lalu. Ya, penerapan budaya positif ya. Yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Bapak dan ibu, ya, semoga sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Ya, kita saksikan ya. Karena ini berupa PowerPoint Bapak dan Ibu, saya sampaikan. Ini penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan ada pada siswa kelas 9 tentunya. Karena saya pegangnya BK kelas 9. Suatu ketika si anak ini terlambat untuk masuk ke kelas, kebetulan tidak diberi izin oleh bapak dan ibu guru kalau belum ada surat izin dari ruang BK. Kemudian saya terapkan segitiga restitusinya. Yang pertama tadi adalah menstabilkan ya tindakan yang salah. Saya tanya, ya Mas, ada apa? Ya, saya terlambat Bu. Kenapa terlambat? Gitu ya. Saya bangunnya jam 6.30, sampai sini tadi jam 7:10, sehingga ketika masuk kelas tidak diberi izin. Kemudian kita validasi salahnya. Ya, dulu saya juga waktu sekolah pernah terlambat. Tapi apakah dengan terlambat itu tidak masuk ke sekolah? Tidak, itu termasuk. Lebih baik terlambat, minta surat izin, kemudian masuk kelas. Tapi besoknya jangan diulangi lagi, gitu ya Mas. Itu saya sampaikan kepada anak tersebut. Nah, kemudian kita minta anak tersebut untuk ya memvalidasi kesalahannya dengan mencari solusi dari permasalahan dia. Kira-kira Mas, ketika kamu terlambat besok pagi mau bagaimana? Nggak mau terlambat lagi Ibu. Oke. Terus apa yang harus kamu lakukan? Saya akan minta bantuan kakak saya karena ibu dan bapaknya tidak ada di rumah. Waktu itu sedang ada di Moga Pemalang, supaya bangunnya lebih pagi dan menyalakan alarmnya. Nah, kemudian saya tanyakan keyakinan kelas, karena tahapan restitusi segitiga yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas kita yang seperti apa? Menghargai diri sendiri, ya.
Kenapa? Karena dia tidak membagi dirinya, sehingga terlambat masuk ke sekolah. Nah, dari semua rangkaian yang telah saya paparkan tadi di hadapan Bapak dan Ibu, ya, tentunya budaya-budaya positif yang sudah kita jalankan, ya, tetap kita pertahankan nih Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena sudah berjalan dengan baik, ya kita lanjutkan. Jangan sampai budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, yang sudah ada, tidak berjalan berkelanjutan. Tetapi kita tambah lagi budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita, tadi termasuk dari keyakinan kelas, ya, restitusi segitiga, ya, semua berjalan dengan baik sehingga pendidikan yang ada di SMP kita berjalan sesuai keinginan dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak dan Ibu, ya. Kesimpulannya apa Bapak dan Ibu? Ya, penerapan program disiplin positif, ya, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial, baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya, ya? Tentunya sebagai aktor, ya. Posisi kontrol guru yang tepat adalah sebagai manajer. Ya, Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama membenahi diri kita, ya, menjadi lebih baik lagi, ya, untuk menentukan murid-murid kita menjadi lebih mandiri, merdeka tentunya, dan bertanggung jawab. Ya, Bapak dan Ibu, mohon maaf ya apabila pemaparan saya ada yang kurang tepat, ya masih belajar bersama-sama. Demikian Bapak dan Ibu pemaparan budaya positif dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Apa kabarnya anak-anakku semua? Siang hari ini kayaknya ceria semua ya. Berarti tadi pagi sudah ada sarapan semua. Istirahat sudah jajan juga kan? Tapi tetap harus semangat ya. Semangatnya harus tinggi. Karena biar kalian lulus dapat nilai yang terbaik. Mari kita permainan dulu ya. Fokus ya. Ketika Bu Ida ya punya clue seperti ini. Bumi itu bulat. Waduh, pasti ini nanti langsung banyak saya nomor ya. Ketika Bu Ida menyebutkan 18 itu 2 ya. 88 itu berapa? 4. Pintar ya. Bisa. Harapan kamu di kelas bagaimana? Ininya ya. Tidak datang terlambat ya kan? Kelas selalu bersih. Pinjam punya teman. Izin terlebih dahulu. Ya tulislah ya. Sepemikiran kamu apa yang ada di dalam otak itu akan.
Lebih dari satu boleh? Boleh, 2 boleh. Ya, 2 boleh. Sudah? Yang sudah, silakan taruh tempel di harapan kami. Yuk, 1. Yang sudah maju. Kita tempelkan. Yuk. Yang sudah? Yuk. Yuk, silakan anak-anak kita tempel, ditempel di harapan ya, harapan kami tulis, tempel di bawahnya. Oke, lanjut next berikutnya, ayo anak-anak. Yuk. Yuk lanjut next. Ditaruh di bawahnya. Ya. Tempel. Jangan berebut. Silakan. Dari harapan-harapan yang sudah kamu tuliskan, nanti kita rumuskan ya, yang sama ya, kita kelompokkan, kemudian nanti kita jadikan keyakinan kelas kita ya. Yang pertama, berteman dengan siapa saja dan saling tolong-menolong ya. Berarti ini kita taruh sini, kita kelompokkan saja dulu. Yang berikutnya, solidaritas dan kekompakannya. Oh, jangan-jangan di kelas ini nggak pada kompak ya? Ya. Kelas selalu bersih, ya, tidak membuli. Kelas selalu bersih. Kelas lebih baik dari sebelumnya. Kita kelompokkan terlebih dulu ya anak-anak. Tidak membeda-bedakan teman, berarti masuk pada yang kompak ya. Yang 19 ya. Dilarang membuli, mencoret-coret. Nah, ini membuli. Tidak datang terlambat, berteman dengan baik. Ya. Ini kata tidak terlambat. Dilarang cerita atau berbicara saat guru menjelaskan atau menerangkan materi di depan. Berarti bagian kelas bersih, berikan jam pelajaran dikurangi 1 jam. Kelas bersih, kelas bersih. Tadi Pak tahu ya kelas bersih. Ketika pinjam izin lebih dahulu. Dilarang bertengkar, dilarang mengejek teman. Berarti ini kompak.
Ya. Kita belajar di meja kursi. Berarti kebersihan ya. Bersih. Ya. Berarti keyakinan yang pertama tepat waktu. Ya. Saling menghormati. Keyakinan kelas itu berarti kalimatnya harus yang positif ya. Saling menghormati. Menjaga kebersihan. Jaga bicara sopan. Berbicara tentang materi berarti saling menghargai, saling menghormati berarti saling menghargai. Terus tidak membuli. Menjaga kebersihan juga ya. Izin ketika pinjam. Ini hasilnya menghargai atau saling mengompakan, saling kompak. Kalau Bunda rangkumkan ya, kalau Bunda rumuskan dari harapan anak-anak ya, terjadilah keyakinan kelas yang pertama. Apa? Yang pertama Wisnu dibaca. Tepat waktu. Mas Akbar, yang kedua saling menghormati. Mas Nawa Menjaga kebersihan. menjaga kebersihan. Mbak Rizal, Mas saling menghargai. Mas Uki Tidak membuli. tidak membuli. Saling kompak. Dan izin. Selanjutnya apa? Yang terakhir apa saja? Oh, kamu Anggun yang nomor 7 saling kompak ya. Jadi keyakinan kelas ini nanti kita jalankan sebaik-baiknya ya. Anak nanti bisa tanda tangan di bawahnya ya. Sini yang ada kosong ya. Dari ini sudah ditandatangani anak-anak. Ya. Oke, bisa maju satu persatu. Tanda tangan. Loh. Yo, tanda tangan, ditandatangani. Besok sebentar. Yuk. Lanjut. Ya, pakai pulpen. Yuk. Ya. Sambil kalian pada tangan keyakinan kelas ya. Semoga keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama dapat dijalankan dengan baik ya. Sehingga kelas kita lebih nyaman
ya, lebih aman dan anak-anak lebih mandiri dan bertanggung jawab, ya. Begitu Pak Diva? Oke? Ya. Ya, lanjut, next. Demikian ya pembuatan keyakinan kelas ini. Anak-anakku semua, tadi kita sudah membuat tentang keyakinan kelas ya. Semoga keyakinan kelas kita dapat dijalankan dengan baik ya, karena itu yang membuat dari kalian sendiri, yang menjalankan juga kalian sendiri ya. Oke anak-anak, siap? Oke. Untuk mengakhiri pada kegiatan siang hari ini, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu.